Apa kabar rekan remaja yang Tuhan cintai? Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita saat ini bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami dengar dengan baik dan setiap apa yang kami boleh kerjakan, kami pun bersandar akan kekuatan Tuhan dan biarlah apa yang kami dengar hari ini itu bisa menjadi panduan kami, pengalaman kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara remaja, apa kabar? Rekan-rekan remaja yang terkasih, yang saat ini mendengarkan online kebaktian, ya. Dan saat ini kita dikasih tema oleh Sinode untuk bertanggung jawab terhadap alam. Kita akan sama-sama baca dari Kejadian 1 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Rekan-rekan remaja yang saya hormati, pada bulan Juni ini, ya, kita sama-sama tahu bahwa ada hari untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Namun dengan ditetapkannya Hari Lingkungan Hidup tiap tahun, bukan berarti kita harus menyadari perawatan lingkungan itu baru dilakukan tiap setahun sekali. Tetapi justru harus membawa kita pada kesadaran bahwa lingkungan hidup itu harus dipelihara setiap hari, bahkan membentuk gaya hidup kita yang ramah lingkungan. Sebagai kaum remaja, kita bisa memulai gaya hidup ramah lingkungan sebagai bentuk aksi nyata yang tidak dilakukan hanya setahun sekali, tetapi menyadari bahwa lingkungan harus dipelihara setiap hari dan setiap saat. Teman-teman remaja juga tahu bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga memiliki pemandangan alam yang eksotis. Di beberapa tempat, di daerah, di pulau, di seluruh Indonesia kita melihat kekayaan alam kita itu luar biasa. Namun sayangnya seringkali kita tidak mampu memelihara alam yang menjadi berkat karunia kita. Kita bisa melihat berita ataupun mendengar berita baik secara di televisi ataupun media-media online lainnya. Ya. Kita sering mempertontonkan atau dipertontonkan bagaimana alam kita rusak dan tidak terpelihara. Pantai-pantai yang bukan hanya berisi hamparan pasir dan air yang jernih, tetapi juga diselimuti sampah-sampah plastik yang tidak dapat terurai. Pohon-pohon di hutan yang ditebangi secara ilegal oleh para pelaku usaha. Sungai-sungai yang menjadi bau dan dipenuhi sampah. Limbah-limbah pabrik yang mencemari lingkungan. Semua perlahan menjadi rusak dan terpelihara. Nah, teman-teman remaja, kita diingatkan kembali melalui kitab Kejadian ini bahwa pada awalnya Allah menciptakan baik adanya. Kitab Kejadian ini pada dasarnya melukiskan Allah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada. Dalam ayat-ayat pembuka kitab ini, langit dan bumi menunjuk kepada alam semesta,
termasuk semua galaksi, bintang, dan planet-planetnya. Dalam kitab Kejadian, dilukiskan bahwa Allah menjadikan alam semesta itu dengan baik melalui firman-Nya. Dalam proses pembentukan alam semesta, Allah menjadikan alam semesta secara lengkap. Ada air, ada daratan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, dan Allah juga menjadikan manusia sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Dalam proses penciptaan manusia, Allah berfirman bahwa manusia hendak dijadikan untuk berkuasa atas segala binatang dan alam semesta yang Allah ciptakan. Bahkan tujuan Allah menjadikan manusia itu ditegaskan kembali di ayat 28 sampai dengan ayat 29, bahwa manusia dijadikan untuk beranak cucu, menaklukkan dan berkuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun pemahaman menaklukkan dan berkuasa menjadi salah kaprah. Dalam pelaksanaannya, kita sering melihat ya banyak yang merusak. Tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengapa pemahaman tentang menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta harus dibarengi dengan pemahaman manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah? Pertama, manusia diajak untuk melihat diri sebagai ciptaan yang memiliki visi. Teman-teman tahu visi itu adalah apa? Visi itu adalah tujuan, ya, cara kita melihat, ya, cara kita melihat sama dengan tujuan yang Allah mau. Sebab mereka segambar dan serupa dengan Allah. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti menjadikan manusia sama seperti Allah, tetapi menjadikan manusia memiliki pemahaman dan juga tindakan yang sama dengan Allah. Dengan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia diciptakan dengan hubungan yang istimewa dengan Allah dan mewakili Allah untuk berkuasa atas alam semesta dan sudah diciptakan Allah. Bagaimana mungkin sosok yang menciptakan segala sesuatu dengan baik akan merusak apa yang diciptakannya? Begitulah seharusnya pemahaman yang dimiliki manusia, bahwa sejatinya Allah telah mencipta alam semesta dengan amat baik dan akan terus memeliharanya. Maka manusia ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah haruslah juga memelihara dan tidak merusak alam semesta yang diciptakan. Dengan pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, maka mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta bukan didasari keserakahan dan keegoisan diri, tetapi atas dasar menjaga dan memelihara alam semesta. Mandat menaklukkan dan berkuasa bukan menjadikan manusia sebagai ciptaan yang superpower, tetapi juga menjadi manusia sebagai ciptaan yang juga adalah rekan sekerja Allah, di mana Allah menciptakan dan manusia yang merawat. Kesadaran akan hal inilah yang seharusnya dibangun sejak sedini mungkin, bahwa manusia menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta, berarti memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Manusia tidak merusak ekosistem, tapi justru mempertahankan ekosistem. Bukan merusak, tetapi justru memelihara. Pada akhirnya, sejak dini kita harus mulai mengajarkan dan mendidik untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta yang Allah ciptakan. Bahkan anak-anak sudah mulai dibiasakan untuk bisa menghargai dan melestarikan alam ciptaan. Bukan hanya sekedar menikmati, tetapi juga harus bisa menjaga dan merawatnya. Dengan demikian, kelak ketika mereka menyelesaikan studi, maka mereka dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki bukan untuk merusak, tetapi justru memelihara alam ciptaan. Bahkan sejak sedini mungkin ikut menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah dengan hal-hal kecil, seperti membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi konsumsi plastik. Rekan remaja,
alam ciptaan adalah anugerah yang telah diciptakan Allah dengan sangat baik. Semua Allah ciptakan dalam keberagaman yang indah dan juga dapat dinikmati setiap insan di dunia. Manusia adalah bagian dari ciptaan Allah yang dicipta segambar dan serupa Allah. Oleh sebab itu, manusia perlu memahami bahwa pada hakikatnya diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah dan mendapat mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta yang Allah ciptakan. Menaklukkan dan berkuasa yang dimaksud bukan didasarkan pada keserakahan, tetapi tanggung jawab menjaga dan berkuasa yang dimaksud bukan didasarkan menjaga dan memelihara alam ciptaan yang Allah ciptakan seraya menikmatinya juga. Pemahaman inilah yang harus dimiliki oleh segenap manusia, bahkan sejak sedini mungkin perlu diberikan pengertian dan dibiasakan untuk bertanggung jawab atas alam ciptaan yang Allah telah ciptakan. Rekan remaja, renungan kali ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menjadikan alam semesta ini baik adanya. Dari awal penciptaan, Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Mari kita bersama-sama memelihara alam ciptaan Tuhan, biasakan kita hidup lebih tertib lagi, seperti contoh tadi kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mencintai lingkungan. Semua baik, rekan remaja, sebuah pujian dari saya untuk menjadi renungan buat kita semua. Semua baik, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan
memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada hari ini, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan diingatkan kembali bagaimana kami bisa merawat alam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Itu baik lagi dan kembali baik. Kami tidak ambil bagian dalam mencemari lingkungan, kami bisa melakukannya dari diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Biarlah itu menjadi komit kami, janji kami di hadapan Tuhan, untuk kami tetap setia bersama-sama menjaga lingkungan yang kami cintai. Berkati rekan remaja yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang selalu memberkati dan menjagai teman-teman kami, baik yang saat ini dalam keadaan sukacita ataupun dalam duka cita, baik di dalam saat ini sedang dalam pergumulan ataupun mendapatkan banyak hadiah. Kami bersuka cita dan kami berempati terhadap teman-teman kami, dan kami tahu bahwa kami adalah bagian daripada teman-teman kami. Biarlah Tuhan yang selalu mempersatukan hati kami, tetap semangat, tetap mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati sekolah kami, dimanapun kami sekolah, biarlah Tuhan yang berikan kepandaian, biarlah Tuhan yang berikan kecerdasan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin.